Iya. Kemarin kan kalian sudah belajar tentang kecepatan ya, satuan jarak dan waktu. Dan sekarang kita melanjutkan yaitu tentang debit. Ya, debit. Oke. Nah, perhatikan ya. Nah, jadi kita akan belajar tentang debit, benar ya. Oke. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu siswa dapat mengaitkan hubungan antara satuan volume, debit, dan waktu melalui kegiatan mengamati gambar dan video ya. Jadi kemudian tujuan pembelajaran kedua yaitu siswa dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan debit melalui soal cerita. Jadi nanti kalian harus mengaitkan dan memecahkan masalah ya pada soal cerita tentang debit ya, tentang debit, kemudian volume dan waktu. Nanti kita lihat ada videonya ya. Nampak ya? Di belakang nampak? Hai Sobat Prima Edisoft, jangan lupa subscribe dan like channel ini ya. Halo Sobat Prima Edisoft, mungkin kalian pernah mendengar berita seperti ini. Tingginya debit air satu lampa yang terkasih ada satu berdampak banjir pada sebuah pemukiman warga di wilayah Lima, Tujuh, Kelurahan Pasir, Gunung Selatan, Kecamatan Cimandus, Depok, Jawa Barat. Nah, kira-kira debit itu apa ya? Yuk kita bahas. Debit adalah kecepatan aliran zat cair per satuan waktu. Jadi debit ini sama dengan kecepatan tapi berhubungan dengan volume zat cair dan waktu. Untuk mengingat bagaimana menghitung debit, volume, dan waktu, kalian cukup mengingat segitiga Federer. Mana menghitung debit, volume, dan waktu, kalian cukup Debit apa debit? Kecepatan. Iya, debit sama juga dengan kecepatan. Tapi ini di air ya. Kalau kecepatan biasanya naik mobil, naik kendaraan ya. Tapi ini debit yaitu kecepatan di air. Iya, betul sekali. Nah, kemudian cara mencari debit. ingat segitiga Federer. Nah, ingat segitiga V menyatakan volume, D menyatakan debit, dan W menyatakan waktu. Garis mendatar di Nah, atas. jadi ingat ya, V, D, W ya. V di atas, D di samping, W di samping kiri kanan ya. Bagi pembagian, sehingga kalau kalian ingin menghitung debit, maka Nah, jadi V itu dibagi W. Iya. debit sama dengan volume dibagi waktu. Iya. Kemudian kalau kalian ingin menghitung waktu, maka waktu sama dengan volume dibagi debit. Selanjutnya, garis tegak menyatakan perkalian. Sehingga untuk menghitung volumenya, volume sama dengan debit dikali waktu. Perhatikan, Bayu memiliki bak dengan ukuran panjang 90 cm, lebar 70 dan tingginya 80 cm. Bak tersebut diisi air dari keran. Air keran mampu mengisi bak hingga penuh selama 20 menit. Berapa liter per menit debit air yang mengalir dari keran tersebut? Dari contoh tadi, diketahui panjang bak adalah 90 cm, tingginya 80, lebarnya 70 cm, dan waktu yang diperlukan untuk memenuhi isi bak adalah 20 menit. Yang ditanyakan adalah debit airnya. Nah, kita ingat lagi nih segitiga yang tadi. Segitiga V, D, D. Di sini D-nya itu yang ditanyakan, waktunya sudah diketahui,
Dan sekarang yang akan kita cari pertama kali adalah volumenya. Volumenya kita dapatkan dari panjang, lebar, dan tinggi. E kali R kali T. Panjangnya 90, lebarnya 70, tingginya 80. Hasilnya 5,4 cm. Nah, itu cara mencari volume. Kemudian kita ubah jadi liter. Hasilnya adalah 504 liter. Dari sini kemudian kita akan mencari debitnya nih. Debit selanjutnya, ini karena posisinya V dengan V-nya atas dan bawah, maka V dibagi V. Volumenya 504 dibagi waktunya adalah 20 menit. Jadi sama dengan 25,2 liter per menit. Jadi debit air untuk memenuhi isi bak selama 20 menit adalah 25,2 liter per menit. Sekian video pembahasan kita tentang masalah yang berkaitan dengan. Nah, sampai sini sudah mengerti? Jadi tadi kalau segitiga VDW ini, kalau garis di atas, ini nambah garis di atas nih, itu dibagi. Kalau garis di bawah itu dikali. Nah, iya betul. Jadi kalau misalnya kamu ditanya mencari debit, D, kamu tutup D-nya. Tutup D-nya. Tutup D-nya berarti rumusnya DB dibagi W. Kalau mencari volume yang di atas, berarti volumenya kamu tutup D kali W. Iya, D dikali W. Kalau W-nya ditutup V bagi W. Iya, betul. V dibagi W. Gampang ya? Nah, kalau sudah paham, itu pengen kalian membagi kelompok. Ya, 4 sampai 3 orang. Ya. Oke, ibu-ibu saja yang bagi ya. Jadi ini dikerjakan per kelompok, ya. Nanti ibu ajarkan cara mengerjakannya, ya. Kerjakan per kelompok. Ya. Jadi di situ kalian ada 3 permasalahan. Permasalahan yang pertama coba lihat. Jadi kalian tadi sudah mendengarkan video ya kan? Tentang debit, volume, dan waktu. Nah, perhatikan gambar yang ada di kertas kalian. Apa? Gambarnya tuh, itu masalah 1. Ya, suatu keran mengalirkan air sebanyak 4,5
bel. Waktunya sama dengan 9 menit. Jawabannya debit. Debit sama dengan volume bagi waktu. Sama dengan 45 dibagi 9. Sama dengan 30 menit. Iya, nomor 1. Betul? Betul? Iya, nomor 2. Lanjut. Dalam penyelesaian masalah di atas, jelaskan kaitan hubungan antar satuan volume, debit, dan waktu. Debit sama dengan volume bagi waktu. Iya, ya udah. Nomor 2 ya. Lanjut selanjutnya kelompok. Betul ya, nomor 2 debit sama dengan volume dibagi waktu, betul? Debit sama dengan volume dibagi waktu, betul? Betul. Ya. Kita lanjut kelompoknya. Kita internet. Lanjut nomor 2. Tadi kan kita sudah nomor 2. Iya. Baca soalnya. Baca ini. Beda. Betul? Betul. Oke. Ya, lanjut nomor 3. Dapatkanlah kesimpulan dari hubungan antar volume, debit, dan waktu. Jika mencari debit, D sama dengan P bagi W. Jika mencari volume, D sama dengan D kali W. Jika mencari waktu, D sama dengan D bagi V. Betul? Betul. Kita lanjut. Kalkulasi lagi kelompok selanjutnya. Syifa Fiani Manaksa. Ada tiga nomor 4. Nah, yang lainnya dengarkan nomor 4. Iya. 50 liter per menit, betul? 50 liter per menit, betul? Selanjutnya kelompok Vega Rigo Aditya Arung Siti. Itu ini silakan. Jawabannya. Yang lainnya tolong dengarkan ya. Woi, lain diam. Ada Sebuah keran mengalirkan 30 liter air dalam waktu 6 menit. Keran tersebut digunakan untuk mengisi bak tandon dengan volume 45 liter. Waktu yang diperlukan untuk
debit. Jadi yang pertama itu debit ya. Debitnya itu belum selesai ya. Berarti kalian bagi dulu. Berapa tadi? 33 dibagi 6. Lalu ada persatunya 5. 3/6 menit itu debitnya ya. Kemudian barulah sisanya waktu. Jadi waktunya bagaimana? Volume dibagi
Marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai.